Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 27 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkul dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kudus menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak banjir di Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor. Sebanyak 334 kepala keluarga menerima bantuan berupa beras 10 kg per kepala keluarga. Inilah suasana penyerahan bantuan sosial untuk warga terdampak banjir di Dukuh Goleng, Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Cati, Kudus. Sejumlah warga secara bergantian menerima bantuan beras yang diberikan pemerintah. Kepala BPBD Kudus Kundir menyebutkan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di awal tahun 2025. Mundir menjelaskan sebelumnya bantuan serupa telah disalurkan ke warga terdampak banjir di Setro Kalangan dan Kedungdowo. Selanjutnya akan diberikan kepada warga di Gulang. Dan ini adalah untuk meringankan beban, sedikit beban dalam masyarakat terdampak bencana agar mereka bisa termotivasi, tidak low-pro terus gitu. Walaupun memang di Goleng sendiri itu sudah sering terdapat bencana banjir. Kalau total berarti sudah di berapa desa Pak untuk bantuan ini? Yang kemarin sudah di Setro Kalangan, kemudian Kedungdowo, sekarang di Pasuruan Lor, tinggal yang di Gulang sebenarnya sedikit saja. Kalau harapan dengan adanya bantuan ini Pak? Harapan dengan bantuan inilah berharap agar sedikit bantuan itu bisa memberikan rasa aman, nyaman, terutama apalagi ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Jadi bisa membantu kebutuhan mereka khususnya di pangan. Sambutan hangat datang dari warga yang menerima bantuan, salah satunya Surijan, warga Dukuh Goleng, yang mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah. Kita terdampak banjir bisa meringankan beban masyarakat. Jadi alhamdulillah kita bisa menikmati hari ini. Dapat berapa kilo ini Pak? Per kakak dapat 10 kilo. Bisa cukup untuk berapa hari Pak? Ya alhamdulillah kira-kira mungkin 1 kilo sehari ya mungkin bisa sampai 8 hari lah kurang lebih. Lumayan enggak Pak? Ya lumayan alhamdulillah. Bisa meringankan beban. Bapak sering banjir berarti ya Pak? Banjir memang di Dukuh Goleng itu setiap tahun pasti banjir Mas, karena sana kan memang dataran rendah. Jadi mungkin barangkali bisa ngungsi, bisa tidak terlihat nanti kondisinya peningkatan banjirnya. Harapan dengan adanya bantuan ini seperti apa sih Pak? Apakah ada keinginan supaya terus berlanjut atau gimana? Ya semoga bisa berlanjut sih, karena masalah memang terdampak sih. Jadi semua orang kan tidak mungkin mau bisa terjadi musibah kan. Memang Goleng memang tempatnya musibah, dan mungkin semoga pemerintah daerah selalu memikirkan dampak banjir dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak banjir, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah berjanji akan terus memantau kondisi dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan warga. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman selama libur lebaran di tahun 2025 ini, jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang melakukan pengecekan dan sidak di sejumlah lokasi agen di Ungaran. Dalam sidak kali ini dipastikan jika ketersediaan LPG 3 kg saat lebaran dinyatakan aman. Pengecekan sejumlah lokasi agen LPG 3 kg di Ungaran ini dilakukan jajaran Forkopimda untuk memastikan stok gas melon di masyarakat tetap aman saat memasuki libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Sudah yang dipimpin Sekda Kabupaten Semarang, Jarod Supriyanto, dilakukan di agen LPG PT Sono Petro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Ungaran. Dari sidak ini, stok dan pasokan LPG 3 kg masih mencukupi karena Pertamina sudah mengalokasikan tambahan stok hingga 2,5% dari kebutuhan harian untuk seluruh agen di Kabupaten Semarang.
Untuk jumlah agen yang ada di Kabupaten Semarang sendiri total ada 27 dengan jumlah seluruh pangkalan LPG mencapai 1.512 pangkalan yang akan mendistribusikan LPG 3 kg di pengecer. Dalam rangka untuk menjaga ketersediaan ini, Pertamina sudah memberikan 2,5 kalinya, 250% tambahan stok untuk seluruh agen yang ada di Kabupaten Semarang. Jumlah agen yang ada di Kabupaten Semarang ada 27. Sedangkan agen tersebut membawai 1.512 pangkalan. Nah, dari pangkalan itu yang nanti akan mendistribusikan ke pengecer-pengecaran. Dan alhamdulillah di PT Sono Petrojaya ini sudah kita konfirmasi juga mengakui bahwa mendapatkan tambahan alokasi sebesar 11% dari kuota awal. Mana kuota awal tadi disampaikan sekitar 51.000. Sementara itu, Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Aini menyatakan untuk menjamin kebutuhan LPG 3 kg oleh masyarakat dapat terpenuhi. Polres melakukan monitoring distribusi barang kebutuhan pokok dan juga barang penting lainnya. Sejak Ramadan itu sudah melakukan pengawasan dan juga kita mengedukasi juga, ada satgas pertanian juga, kita memberikan edukasi supaya pada pelaksanaannya tidak ada bapak-ibu yang langka ataupun ada kemungkinan hanya kita cegah dari awal. Dan alhamdulillah sampai detik ini belum kami temukan dan ketersediaan di masyarakat masih. Pemkab Semarang menjamin tidak ada kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting saat libur Lebaran tiba. Hal ini dikarenakan sampai saat ini seluruh kebutuhan pokok di masyarakat masih tercukupi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga daging sapi di Kota Semarang mengalami kenaikan signifikan. Harga daging sapi yang semula dijual Rp130.000 per kilogram, kini menjadi Rp140.000 per kilogramnya. H-3 Idul Fitri 1446 Hijriah, harga daging sapi di Kota Semarang mengalami kenaikan signifikan. Pantauan Kamis siang di Pasar Karangayu, Kota Semarang misalnya, harga daging sapi naik Rp10.000 per kilogram. Atau saat ini dijual Rp140.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sapi disebabkan stok sedikit, sementara permintaan masyarakat jelang Lebaran meningkat. Jika di hari biasa terjual 300 kg daging sapi, namun di saat mendekati Lebaran, penjualan meningkat hingga 2 kali lipatnya. Pedagang memprediksi harga daging sapi masih akan mengalami peningkatan atau tembus seharga Rp160.000 per kilogram saat mendekati Lebaran nanti. Lebaran daging sapi di Semarang ini harganya cukup naiknya cukup tinggi. Dari harga 130 sekarang menjadi 140. Kenapa bisa naik? Karena stok sapi dari luar daerah Semarang itu semakin sedikit, sedangkan sapi yang masuk ke Semarang itu semakin sedikit lagi. Jadinya kebutuhan daging di Semarang tidak bisa terpenuhi karena kebutuhan stok sapinya berkurang. Ini permintaan jelang Lebaran juga meningkat ya Mas? Kebutuhan menjelang Lebaran cukup meningkat Mas, karena ada dari perkampungan itu ada sekitar perkumpulan dari ibu yang mengadakan arisan juga, itu yang biasanya buat setahun sekali itu bisa untuk meningkatkan jualan daging juga, karena ada dorongan peningkatan penjualan itu. Pas kalau satu hari itu ini bisa menjual berapa kilo itu dibandingkan hari biasa nggak Lebaran ini? Kalau satu hari dulu hari biasa itu sekitar dari Kerakas 300 kiloan, untuk sekarang bisa sampai tembus 2 kali lipat Mas. Daging sapi sendiri banyak diburu masyarakat untuk dijadikan olahan khas di saat momen Lebaran. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 880 pemudik yang mengikuti program mudik gratis tiba di Pendopo, Kabupaten Pati pada Rabu tengah malam.
Kedatangan 880 pemudik dari Jakarta disambut oleh Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra dan Forkopimda di halaman Pendopo Kabupaten Pati. Para pemudik ini sebelumnya berangkat dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra menuturkan Kabupaten Pati menjadi daerah tingkat 2 dengan armada bus pengangkut pemudik terbanyak se-Jawa Tengah. Ya, ini memang sudah kami koordinasikan dengan Pak Kepala Dishub untuk keberangkatan kemarin dari Jakarta, tadi pagi dari Jakarta, untuk nanti di sini kita adakan sambutan. Ini adalah bentuk aspirasi dari Pak Sudewo kepada masyarakat Kabupaten Pati yang dulunya cuma berapa bis, Pak? 11 bis, sekarang jadi 16 bis. Dan insya Allah nanti tahun depan akan ada tambahan lagi 30 bis. Himbauan bagi para pemudik ini nanti seperti apa? Himbauan para pemudik ya pasti menjaga keamanan, ketentraman di desanya masing-masing. Tadi kami sudah sampaikan untuk boleh takbir keliling cuma di lingkup desanya masing-masing. Sementara itu, salah satu pemudik, Nana, mengatakan memilih program mudik gratis ini untuk menghemat biaya karena jika membeli tiket bisa mencapai Rp500.000. Udah kedua kalinya ini. Gimana perasaannya Mbak dapat akomodasi? Ya, bilang seneng sih perasaannya, berharap gak nyangka aja sih pemerintah nyediain bus buat kita mudik bareng. Kemarin sempat pendaftarannya ngeluar atau gimana Mbak? Enggak, kita dikoordinir dari komunitas gitu. Terus jadinya tinggal ngasih datanya, terus bisa sampai 500 gitu, 2 kali lipatnya sih, lumayan. Karena memang ini ya, menjelang mudik ini naik ya? Iya, naik semua. Mbak, harapannya ke depan seperti apa terkait akomodasi mudik gratis ini? Ya, harapannya buat kedepannya ada penambahan bus sih terkait itu. Kan kemarin ada yang sempat belum kedata juga tuh. Terus ya fasilitasnya alhamdulillah bagus. Pemkab Pati pada tahun ini menyiapkan 16 bus untuk mudik gratis. Meski begitu, Bupati Pati Sudewo berjanji pada tahun depan akan menambah minimal 30 bus mudik. Mengingat masih banyak warga Pati yang belum terakomodir program ini. Dari Pati, Mutia Palasti, Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka
kau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa, semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 5 bus pemudik gratis yang membawa 244 warga Kudus dari Jabodetabek tiba dengan selamat di halaman pendopo Kabupaten Kudus pada Rabu malam. Inilah suasana kedatangan bus pemudik gratis di halaman pendopo Kudus. Satu persatu penumpang turun dari bus dengan wajah sumringah. Mereka langsung disambut oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris serta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Kudus menyampaikan rasa syukur atas kelancaran perjalanan para pemudik serta mengapresiasi semua pihak yang telah membantu terselenggaranya program ini. Mereka kadang pulangnya nggak bersama-sama gitu loh. Ada yang pulangnya minggu depannya lagi. Sulit untuk koordinir bareng-bareng. Mereka mandiri pulang sendiri dan moga-moga kita doakan di rumah berkumpul keluarga bahagia, selamat, sehat, amin, bisa merayakan hari raya bersama keluarga. Pak, kira-kira untuk sasarannya itu gimana, Pak? Untuk sasaran pemudik ini gimana tadi? Sasaran? Maksudnya, Bu? Itu syarat untuk menjadi pemudik ini, Pak? Lain pekerjaan, KTP Kudus saja. Syaratnya KTP Kudus, kalau dari Jawa Tengah ya KTP-nya Jawa Tengah. Maksudnya Jawa Tengah itu kota-kota 35 kabupaten kota. Bupati juga berharap agar kedepannya jumlah bus yang disediakan dapat ditambah, mengingat animo masyarakat terhadap program ini sangat besar. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Kudus FKMK Jabodetabek Eka Sulistiana menjelaskan bahwa masih banyak warga yang ingin ikut program ini. Namun keterbatasan kuota menyebabkan tidak semua bisa terakomodasi. Kita sudah ada intent dengan itu, dengan Disub Kudus. Jadi sudah 4 tahun ini, Pak. Ini kita ada bersama. Dan memang Kudus luar biasa. Baru waktu pertama itu Kudus yang disambut di pendopo, dari Karanganyar itu dikawal voyager, Pak. Baru Kudus saja. Terus dari Kudus disambut dengan makanan. Diantar sampai ke dekat rumahnya. Baru Kudus saja. Kabupaten lain di Jawa Tengah itu mengikuti, tapi belum bisa seperti Kudus lah. Pokoknya Kudus
paling juara. Pak, kalau ini tadi kan 5 bis ya. Kalau sebelum-sebelumnya berapa bis? Jadi sebenarnya Kudus 3 bis, Pemkab Kudus. Yang 2 bis itu dari Jasara Harja. Tahun lalu juga sama, 3 bis. 3 bis ya. 3 bis. Harapannya tadi minta tambah bis, Pak. Tambah bis. Karena antusiasme dari teman-teman pemudik itu besar sekali di sana. Banyak, Pak. Jadi kita pernah ngadain Kudus Festival di Jakarta itu ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang Kudus yang datang. Jadi ya mungkin sepertiga lah atau seperempat lah. Kalau seperempat kan lumayan, Pak. Kalau 5.000 kan, yang 6.000 berarti kan sekitar 1.000-an lebih. Jadi mungkin itu yang mungkin difasilitasi supaya saudara-saudara yang di Kudus yang membutuhkan untuk mudik karena kondisi ekonomi bisa terbantukan. Jadi banyak pemudik yang tidak dapat kuota, Pak. Untuk saat ini ya karena ada kuota, kami alihkan ke yang lain, Mas. Karena nggak cuma lewat Kudus saja, Pemkab Kudus, karena ada dari Pemprov Jawa Tengah, ada dari yang lainnya juga, kita juga alihkan ke sana. Jadi kita bantulah gitu. Karena kita satu perantauan warga Kudus, jadi saudara. Jadi kalau bisa kita bisa meringankan. Tujuannya begitu kalau paguyuban di Jakarta. Rata-rata pekerja apa saja, Pak? Ini rata-rata ada pekerja non formal, informal. Jadi seperti guru ngaji, ojol, pedagang, dan lain-lain, Pak ya. Memang ada yang pegawai, tapi kita tanya, pegawai itu gajinya berapa? Kalau gajinya di bawah 5 juta, kalau di sana kan agak berat, Pak. Makanya tetap kita ada wawancara. Kalau memang dia di bawah ya kita ikutkan. Sebagai besar pemudik merupakan pekerja sektor informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, guru ngaji, hingga buruh pabrik. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Salah satu seorang pemudik, Ahmad Syukur, mengungkapkan rasa syukurnya karena kembali bisa mudik gratis tahun ini. Tempat cetakan digital. Kalau perasaannya sendiri, Pak, dengan adanya mudik gratis ini gimana, Pak? Ya enak, alhamdulillah, sebenarnya enak lah sebenarnya, tuh nggak ada yang pada kecewa, nggak ada apa itu kecewa. Fasilitasnya gimana, Pak? Fasilitasnya bagus lah. Bagus ya. Iya. Sangat memuaskan. Pulang gratis. Pulang apa? Ada tulisannya tadi tuh. Pulang kampung gratis. Terus apa tuh satu lagi tuh? Ya pokoknya enak lah, Mas. Nggak ada taktis lah. Nyaman, aman dan enak. Gitu tadi ada tulisan. Nggak ada duanya. Warga juga. Warga jenis Padurenan. Jenis Padurenan. Iya. Padurenannya ya. Nah, pokoknya jenis saya kula. Kelurahannya Padurenan. Kabupaten Gebok. Percetakan itu berarti Jakarta, di Jakarta sana. Ikut orang. Iya. Sudah berapa lama, Pak, kerja di Jakarta? Hampir 25 tahun, lebih. Lebih dari 25 tahun. Sebelumnya kalau mudik, sebelum ada mudik gratis ini mudik sendiri. Paling mudik sendiri, naik bis ya, alhamdulillah sudah 3 tahun ini ikut ke sini terus ya aku. Habis berapa, Pak, biasanya kalau mudik sendiri, Pak? Ya? Habis berapa untuk ya kalau bisa 600-an lah. Itu satu orang, Pak? Satu orang. Ya alhamdulillah ini kita bersyukur kita. Sedikit teringankan ya, Pak? Iya, sudah meringankan. Hah? Santan mendaftar lewat gitu, Pak? WA, grup. Program mudik gratis yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir ini merupakan salah satu program unggulan Pemkab Kudus. Program ini juga didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai pihak lainnya. Dari Kudus, Wahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Grobogan Setio Hadi menyambut kedatangan perantau yang ikut dalam program mudik gratis Grobogan tahun 2025 ini. Dalam program mudik gratis kali ini, Pemkab Grobogan menyiapkan 10 armada bus dengan kuota sebanyak 500 penumpang. Para pemudik ini merupakan para perantau di Jakarta. Bupati Grobogan Setio Hadi menyampaikan pelaksanaan program mudik gratis ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Fasilitasnya gimana, Pak? Dari sudah berapa lama, Mbak, di Jakarta atau Ya 18 tahun. Sejak lahir di sana? Enggak. Berapa ya? 14 tahun. Terus ini mudik ke Grobogan ke rumah siapa? Bagi mereka yang tidak dijemput oleh keluarga, Pemkab Grobogan juga menyediakan kendaraan penghantar hingga sampai rumah masing-masing. Dari Kabupaten Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pantauan arus mudik menjelang Lebaran di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan. Meskipun volume kendaraan masih terlihat lenggang, sementara itu bagi pemudik yang ingin beristirahat bisa memanfaatkan posko mudik di alun-alun Rembang yang menyediakan berbagai fasilitas menarik. Di tengah perjalanan menuju Jawa Timur ataupun sebaliknya, posko mudik di alun-alun Rembang menjadi perhatian. Pasalnya, fasilitas yang disediakan sangat beragam, mulai dari pijat relaksasi, minuman segar, tempat bermain anak, pojok baca, hingga akses Wi-Fi dan PlayStation gratis. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para pemudik yang memutuskan untuk beristirahat sejenak. AKP Rian Mita Pangesti, Kasat Lantas Polres Rembang, menyatakan bahwa hingga saat ini arus mudik di Kabupaten Rembang masih relatif lancar, di mana rata-rata pemudik yang menuju Jawa Timur lebih memilih jalur tol selatan. Meski begitu, pihaknya menyatakan tetap siaga dan memantau situasi hingga puncak arus mudik. Arus lalu lintas khususnya di Kabupaten Rembang ini sudah ada peningkatan, namun tidak terlalu signifikan, sehingga jalur masih terpantau lancar, aman, terkendali, seperti itu. Sebabnya mungkin untuk di jalur Rembang sendiri mungkin berbeda dengan jalur yang lain karena kita Rembang tidak dilewati tol. Kalau kita monitor dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah sudah dilaksanakan one way dan sudah ada kepadatan arus, dan nanti juga akan dilaksanakan jika dibutuhkan akan adanya one way untuk lokal di daerah Semarang maupun sampai Boyolali maupun Salatiga. Namun khususnya untuk wilayah kita masih terasa lenggang karena para pemudik yang menuju ke arah Jawa Timur itu lebih memilih untuk lewat jalur tol. Adapun fasilitasnya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada pemudik maupun masyarakat. Yang pertama terkait tempat untuk istirahat, kemudian ada tempat bermain, kemudian ada tempat pojok baca, kemudian ada tempat untuk isi daya, kemudian kami juga sediakan minuman maupun makanan gratis. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, baik dari TNI maupun dari Kesehatan, dari Dishub, Pol PP maupun BPBD, dan semuanya menyediakan sarana-prasarana yang bermanfaat untuk pemudik nantinya. AKP Rian menambahkan disediakan berbagai fasilitas di posko mudik di alun-alun Rembang ini untuk memastikan pemudik merasa nyaman dan terlayani dengan baik selama beristirahat. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polres Temanggung, Jawa Tengah melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan membuka jalur alternatif yang tembus sampai ke halaman kantor Bupati. Rekayasa yang mulai diberlakukan hari ini hingga H+7 Lebaran 2025 bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalur utama. Sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Temanggung, Jawa Tengah kini difungsikan menjadi dua arah. Petugas dari Polres bersama Dinas Perhubungan Temanggung telah memasang barikade pembatas jalur menggunakan traffic cone dan water barrier pada Kamis 27 Maret. Jalur yang tembus sampai ke halaman kantor Bupati Temanggung ini semula satu jalur. Kepala Pos Pengamanan Terpadu Polres Temanggung, Ibtu Haryadi, mengatakan, kendaraan dari arah Jawa Timur dan Yogyakarta menuju ke Bondowoso dan Banyumas, serta dari arah Jakarta dan Jawa Barat menuju ke Jawa Timur dan Yogyakarta akan diarahkan melalui jalur tersebut. Upaya ini untuk mengurai kemacetan pada jalur utama. Selain itu juga untuk menghindari penumpukan kendaraan di depan pasar tumpah di Kota Temanggung. Kontraflow akan kami berlakukan untuk bisa melewati Tugu Jam ke arah utara, Sekda ke UBL. Karena melihat situasi kenaikan mudik sudah kelihatan. Apalagi yang lurus pasar akan mengurangi arus lalu lintas yang dari arah Secang masuk ke Temanggung akan saya lakukan untuk kontraflow. Selain membuka jalur alternatif, petugas gabungan dari Polres, TNI, Dishub, Satpol PP, dan relawan juga akan melakukan penjagaan di titik-titik rawan kemacetan selama 24 jam. Total ada 407 personel bersiaga mengamankan musim mudik Lebaran 2025. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat
ini yang kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kasus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Rembang semakin memanas. DPRD setempat kini turut angkat bicara. Anggota DPRD Rembang dari Partai Golkar, Mariono, memberikan komentar tajam mengenai dugaan keterlibatan inspektorat dalam kekacauan yang terjadi.
Kekacauan dalam penerimaan P3K di Kabupaten Rembang sudah menjadi sorotan publik, bahkan mendorong warga untuk mengirimkan somasi kepada inspektorat. Sikap proaktif DPRD Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa masyarakat dan wakil rakyat tidak tinggal diam menghadapi carut-marut ini. Anggota DPRD Rembang, Mariono, mengatakan bahwa situasi carut-marut P3K ini bukan hanya tanggung jawab organisasi perangkat daerah OPD semata, melainkan juga melibatkan inspektorat. Menurutnya, inspektorat seharusnya berfungsi sebagai pengawas yang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen P3K, namun dugaan bahwa inspektorat ikut bermain dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas lembaga tersebut. Untuk itu, Mariano meminta inspektorat menjelaskan perannya dan memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah masing-masing OPD, Mas, kalau menurut saya. Tapi di sini juga melibatkan inspektorat juga sebenarnya, karena inspektorat itu sebagai pengawasan di internal OPD itu. Tapi ternyata inspektor juga ngangkat sendiri itu, Mas. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kita harus membedah semua itu, sehingga carut-marut masalah yang ada di Rembang ini bisa kita atasi. Ada potensi kerugian nggak, Mas? Karena itu kan ada larangan, sedangkan THL kan setiap bulan menerima honor antara 1.500.000. Kira-kira ada potensi kerugian? Kalau potensi ada. Kalau memang honornya itu satu orang itu 1.500.000, itu dikalikan 141 kali 2 tahun, itu sekitar 5 miliar. Hingga berita ini diturunkan dari pihak Inspektorat Bungkam dan enggan menerima wawancara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Cecah baji merupakan kuliner khas Aceh Tengah Provinsi Aceh, yaitu buah-buahan yang diolah tanpa dimasak. Makanan ini kerap dijadikan takjil saat bulan Ramadan karena memiliki cita rasa yang segar dengan berbagai macam perpaduan jenis buah. Inilah cecah bajik atau buah-buahan yang diolah tanpa dimasak. Ini diyakini sebagai salah satu kuliner khas Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Biasanya masyarakat hanya menggunakan alat tradisional seperti ulekan untuk mengolah berbagai bumbu yang digunakan, serta parutan untuk menghaluskan buah-buahan. Sekilas memang nampak seperti rujak, namun tekstur dan rasanya tentu berbeda. Adapun bumbu-bumbu penambah cita rasa terdiri dari cabai rawit, garam, dan gula. Pada bulan puasa, cecah bajik kerap dijadikan takjil karena rasanya yang segar dengan memadukan ragam jenis buah seperti mangga, jambu, terong Belanda, nanas, pepaya muda, dan nangka muda. Cecah bajik memiliki cita rasa yang asam dan sedikit kelat, dipadukan dengan rasa manis buah dan air gula. Cara membuatnya juga cukup mudah. Seluruh buah hanya perlu diparut, kemudian ditambahkan gula pasir ataupun gula merah dengan disiramkan ke seluruh buah yang telah diparut. Masyarakat Aceh Tengah percaya bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk mengkonsumsi cecah bajik, dikarenakan bisa mencegah sakit perut dan membantu sistem pencernaan saat tubuh menyesuaikan adanya perubahan pola makan. Salah seorang penggemar cecah bajik, Sri Wahyuni, yang merupakan warga asal kota Takengon, menyampaikan dirinya rutin membuat cecah bajik setiap Ramadan. Ia mempelajari cara membuat cecah bajik ini dari rekannya dan menjadi makanan andalan untuk berbuka puasa. Terlebih seluruh bahan yang dibutuhkan tidak sulit dan selalu tersedia di sekitar Kabupaten Aceh Tengah. Itu kegunaannya kalau untuk buka puasa biar enggak sakit mah, sakit perut, kita konsumsi itu barang 3 sendok 4 sendok lah, itu biar perut terasa dingin. Itu memang makanan khas ya? Insya Allah iya. Itu menurut nenek-nenek saya juga belajar dengan ibu-ibu yang asli orang Gayo Takengon ini,
apa-apa aja cecah bajiku. Makanya ibu belajar dan alhamdulillah bisalah ibu buat. Biasanya Sri hanya membuat takjil ini untuk dikonsumsi keluarganya. Namun seringkali ada masyarakat yang juga memesan menu ini untuk dijual. Pesanan ini muncul karena cecah bajik ini akan sulit ditemukan selain bulan Ramadan. Jadi jika Anda mengunjungi Gayo, Aceh Tengah saat bulan Ramadan, menu ini wajib Anda hunting untuk takjil saat berbuka. Pemirsa, ngabuburit biasanya identik dengan bermain atau sekedar menikmati pemandangan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Namun para lansia di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rawasari, Kendal memiliki cara yang bermanfaat. Mereka mengisi waktu jelang berbuka dengan mendengarkan ceramah pengajian, sehingga selain mendapatkan tambahan ilmu agama, mereka juga memperoleh pahala. Kegiatan ngabuburit sambil mengaji ini ternyata sudah menjadi tradisi rutin yang dilakukan setiap bulan Ramadan. Mayoritas peserta adalah orang tua lanjut usia yang dengan penuh semangat mengikuti kajian Islam hingga menjelang waktu berbuka puasa. Tak hanya mendapatkan ilmu, mereka juga memperoleh takjil sebagai hidangan berbuka. Menurut panitia pelaksana Durrahman, kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama dan selalu diminati kalangan lansia. Mendengarkan kajian Islam sambil menunggu buka puasa sangat menarik bagi kaum lanjut usia. Selain dapat ilmu, mereka juga mendapatkan takjil. Untuk menghindari kebosanan, pengisi kajian Islam didatangkan dari luar desa. Salah satu penceramah, Kiai Mukhlisin, dalam tausiahnya menyampaikan pentingnya bekerja sambil tetap menjaga iman dan Islam. Yang mengikuti pengajian dari seluruh desa Jatipurwo, bahkan tetangga desa Jatipurwo menika Pak Yai Ibadillah wonten lan lindu-lindu dilakukan setiap tahun karena ini sudah teragendakan untuk selapanan Jumat Kliwon yang ini setiap tahun dilakukan. Insya Allah dilakukan menjelang akan menjelang buka puasa. Kiai Haji Mukhlisin selaku penceramah kajian Islam mengingatkan agar umat muslim senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Biar masyarakat tertata, apa ngambah dalane hukum agama syariat agama. Masud Safwan, seorang tokoh Nahdlatul Ulama setempat, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengajian seperti ini dapat menambah wawasan keislaman masyarakat Jatipurwo, terutama bagi kalangan lansia yang masih bersemangat menuntut ilmu agama. Saya memang dari wakil Suriah Nahdlatul Ulama Desa Ranting Jatipurwo, memang tanggap saya sangat positif sekali. Kecuali kita meningkatkan ilmunya para warga dan sekaligus terutama masalah kerukunan dan silaturahmi saling dan banyak sekali manfaat. Ya 70% orang tua lah. Oh iya. Berarti kan banyak yang muda-muda. Salah satu jamaah yang rutin mengikuti pengajian ini Nur Rosidah. Ia mengungkapkan rasa senangnya bisa menambah ilmu dan ketakwaan melalui kegiatan ini. Sampai nanti menjelang hari ke-27. Tidak juga, ini banyak juga ada anak-anak yang ikut, juga ini ada ibu-ibu yang masih muda. Tidak hanya dilakukan oleh yang lanjut usia, tapi semua usia. Bu, harapannya seperti apa dengan adanya ngabuburit seperti ini? Harapannya ini untuk ngabuburit seperti ini bisa berlanjut untuk tahun ke depan bisa dilaksanakan lagi. Karena manfaatnya sangat banyak sekali buat ibu-ibu terutama karena menambah ilmu dan pengetahuan. Kegiatan ngabuburit ala lansia di Desa Jatipurwo ini menjadi contoh bahwa menunggu waktu berbuka puasa bisa diisi dengan aktivitas yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 WIB. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.